Kalau kamu pikir dunia ini cuma soal senjata perang, kamu salah besar. Saat ini perang paling menakutkan bagi Amerika bukan di medan tempur, tapi di pasar mata uang global. Dan Donald Trump, dia mulai panik berat. Kenapa? Karena kelompok BRICS yang berisi Brazil, Rusia, India, China Selatan, dan beberapa anggota baru seperti Indonesia, Mesir, dan Iran mulai serius membahas rencana melepaskan ketergantungan terhadap dolar Amerika. Bayangkan selama puluhan tahun dolar AS jadi raja, jadi patokan, mau impor, ekspor, utang luar negeri, semuanya pakai dolar. Tapi BRICS punya rencana lain. Mereka ingin menciptakan sistem sendiri dengan mata uang baru, atau setidaknya saling berdagang pakai mata uang lokal. Nah, inilah yang bikin Trump kalang kabut. Trump dan gaya kartel yang frontal dan agresif langsung buka suara. Kalau kalian gabung BRICS, siap-siap aku kasih tarif 110% buat semua barang dari negara kalian. Kalau kalian bikin mata uang sendiri, buat ganti dolar aku naikkan jadi 100%. Ancaman itu disampaikan Trump secara terbuka dalam kampanye menjelang Pilpres AS 2024. Targetnya seluruh anggota BRICS. Tapi yang paling bikin heboh adalah saat Trump menyoroti langsung Brazil. Menurut Trump, Brazil salah satu negara yang sangat aktif mendorong pembentukan mata uang BRICS, dan dia menganggap itu sebagai pengkhianatan terhadap sistem dunia yang dipimpin oleh Amerika. Lalu bagaimana reaksi Brazil? Santai, diam, tidak. Justru Presiden Brazil Lula da Silva membahas dengan sendirian merusak. Dalam konferensi pers di sela KTT BRICS di Rio de Janeiro, Lula mengatakan dunia ini tidak butuh kaisar. Kami bukan anti Amerika, kami hanya ingin dunia lebih adil, seimbang, dan tidak dikendalikan oleh satu mata uang. Kalimat pendek tajam, sebuah pesan yang jelas. Brazil tidak takut dengan gertakan Trump. Lalu juga menambahkan bahwa BRICS bukan kelompok yang ingin menciptakan konflik, tapi mereka punya hak untuk mencari sistem ekonomi baru yang lebih menguntungkan bagi negara berkembang. Dan faktanya memang begitu. Negara-negara BRICS secara total mewakili lebih dari 40% populasi dunia dan menyumbang hampir 32 PBB global. Dibandingkan G7, kelompok negara maju, BRICS tumbuh jauh lebih cepat, dan juga tidak mungkin dalam beberapa tahun ke depan pengaruh BRICS akan bergeser dominasi Barat. Trump jelas ada soal ini, maka dia mencoba menggertak lebih awal. Tapi apa benar Trump bisa berhasil? Menurutku itu begitu sulit. Pertama, dunia mulai jenuh dengan dominasi dolar. Banyak negara yang menghadapi tekanan akibat fluktuasi dolar, utang luar negeri, dan sanksi ekonomi sepihak dari AS. Kedua, kerjasama BRICS makin solid. Mereka sudah mulai banyak membangun sistem pembayaran sendiri, bahkan bicara soal bank sentral bersama. Yang lebih penting, negara-negara seperti Indonesia, India, Brazil sebelumnya selalu main aman, kini mulai berani mengambil sikap berbeda, bukan melawan Amerika tapi memilih jalur sendiri. Ancaman Trump bisa malah mempercepat BRICS untuk menyatukan langkah, karena ketika kamu diancam, kamu bisa takut, tapi kamu juga bisa balik melawan. Dan saat ini BRICS sepertinya sedang memilih opsi kedua. Brazil jelas sudah menunjukkan sikap, mereka tidak takut, mereka tidak tunduk, dan mereka tidak sendirian.